Lalu saya berpikir, mengapa kita hanya melakukan ini di saat sholat? Mengapa kita tidak mengucapkan syahadat setiap saat? Sama seperti kita mengucapkan syahadat saat sholat, saya bermaksud memberikan kesaksian di hati saya setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman, sesuatu rahasia Muhammad Qasim yang saya baru mengetahuinya. Saya akan sampaikan bahwa selama ini rasa penasaran orang-orang, baik mereka yang masih belum percaya akan mimpi Muhammad Qasim dan sudah percaya Muhammad Qasim, yang dimana ia ini memimpikan berjumpa Allah di balik tabir ratusan kali. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ia pun telah berjumpa ratusan kali dalam mimpinya. Memiliki tanda tanya yang sama. Mengapa ia bisa memiliki mimpi seperti itu? Banyak orang memiliki tanda tanya yang sama. Mengapa ia bisa memiliki mimpi seperti itu? Kenapa dirinya begitu terlihat dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad? Apa yang spesial dalam dirinya? Padahal menurut pengakuan dari Muhammad Qasim langsung, ia menyampaikan dirinya berulang kali bahwa ia pria sederhana. Namun, ternyata disinilah mulai terlihat satu rahasia Muhammad Qasim yang baru diketahui, bahwa ia selalu menyimpan jari telunjuknya untuk selalu bersyahadat dalam hati di setiap saat, setiap waktu. Dasar Muhammad Qasim melakukan itu ketika ia merasa timbul dari dalam hatinya sebuah pertanyaan, mengapa kita hanya melakukan itu di saat sholat saja? Dari situlah Muhammad Qasim mulai membiasakan dirinya agar selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh hal kecil yang luar biasa. Saya teringat dari sebuah kisah singkat saja. Ketika Bilal bin Rabah membiasakan dirinya berwudu, ketika batal ia pun segera berwudu, hingga terdengar suara terompah di surga, dan ternyata itu adalah terompah milik Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hal-hal kecil inilah yang simpel dan mudah dikerjakan, namun tidak untuk keistiqomahannya. Bilal melakukan hal simpel seperti itu hingga ia dikenal di surga, yang artinya Bilal di hadapan Allah memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana ia di dunia adalah seorang budak yang dinilai rendah oleh manusia lainnya. Dan suatu hikmah kesamaan pada Muhammad Qasim, ia memiliki suatu amalan syahadat ini yang merupakan rahasia antara dirinya dan Allah, membuat suatu hubungan spesial yang membuat Allah memberikan rahmat khusus terhadap Muhammad Qasim. Tidak diragukan sebab mengapa Muhammad Qasim sebagai manusia biasa memiliki nilai lebih di hadapan manusia lainnya, karena ia seorang hamba biasa yang senantiasa mengagungkan Allah dan mengesahkan Allah dan senantiasa bersyahadat. Saya ingat, pernah seorang bersaksi bahwa ketika ia pertama kali mengunjungi Muhammad Qasim, ia melihat Muhammad Qasim yang juga memuliakan ibundanya. Ketika itu, Muhammad Qasim didatangi tamu, namun karena ibunya sedang tertidur, ia pun mengarahkan tamu itu ke ruangan yang tidak akan membangunkan ibunya yang sedang istirahat. Lalu dia pun sambil mengangkat tangan, memberikan isyarat untuk tenang atau diam. Masya Allah, sungguh mulia. Inilah hal-hal kebiasaan positif Muhammad Qasim yang sangat berbeda dari apa yang disampaikan oleh oposisi Muhammad Qasim. Antara kedua pengunjung ini yang sempat ke rumah Muhammad Qasim, satu pengunjung di sini saya bisa menilai ternyata memiliki kebiasaan berani menilai orang dari luarnya saja, serta terburu-buru dalam menyikapi kondisi seseorang tanpa melihat baik-baik maksud dan tujuannya, juga tanpa menanyakan apa maksud dari yang dilakukan. Berbeda dengan pengunjung satunya, mereka mendapati kebiasaan Muhammad Qasim ini dengan memisahkan jari telunjuknya untuk selalu bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh, suatu pelajaran berharga yang bisa saya ambil. Untuk itu, marilah kita sama-sama memulai.
membiasakan diri untuk tidak cepat-cepat menilai seseorang hanya dari luarnya saja, apalagi tidak mempertanyakan apa maksud yang dilakukan seseorang itu. Satu lagi, antara dua pengunjung ini benar-benar bisa dilihat tujuannya kemana. Cukup mengherankan, mereka yang yakin Muhammad Qasim adalah calon pemimpin bagi umat muslim, tapi mereka berusaha menyetir Muhammad Qasim. Miris ya teman-teman, dengan cara mereka untuk menarik perhatian Muhammad Qasim dan memblok dirinya menjadi suatu kelompok yang ingin dianggap paling berjasa dalam penyebaran mimpi ini, hingga membuat banyak pencitraan terhadap apa yang dilakukan kelompoknya. Namun nyatanya, Muhammad Qasim tetap tidak bisa disetir oleh mereka. Berbeda dengan pengunjung yang satunya, dia tidak banyak terlihat tampil di depan, namun ternyata sudah bergantian untuk mengunjungi Muhammad Qasim, dan tidak ada hal buruk yang keluar dari mereka tentang diri Muhammad Qasim. Kesaksian yang sama dari seorang Uwais Nasir, bahwa kita semua memiliki kekurangan. Demikian pula Muhammad Qasim mungkin juga memiliki kekurangan, tapi ini bukan berarti dia pembohong. Nah, inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait Muhammad Qasim. Adalah seorang manusia biasa, namun ia memiliki hubungan baik kepada Allah secara rahasia. Saya yakin dirinya pasti masih memiliki rahasia-rahasia lainnya yang membuat dirinya begitu dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian bisa memahami penjelasan video dari saya, dan tolong bantu sebarkan video ini jika menurut kalian baik untuk disebarkan. Dan jika ada kekeliruan saya dalam menyampaikan, maafkan saya, karena saya masih dalam proses belajar menjadi lebih baik. Sama seperti kalian, saya adalah seorang pendosa. Dengan harapan ikut serta inilah saya bisa menebus segala dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Untuk menyatakan keesaan Allah dan untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah merupakan pondasi Islam, dan tidak seorang pun dapat menjadi seorang muslim jika tidak memahami dan mengenal kalimat ini. Dengan topik ini, hari ini saya akan membagikan kepada Anda sebuah rahasia penting tentang kehidupan Muhammad Qasim. Setelah mengetahui hal ini, Anda akan yakin tentang apa yang ada di dalam hati Muhammad Qasim adalah untuk Allah dan Nabi Muhammad. Saya sebenarnya bertanya secara rinci tentang masalah ini dari Muhammad Qasim secara langsung, dan kami juga akan memutar rekaman audionya nanti di video ini. Sebelumnya, sedikit cerita tentang ini. Suatu ketika sekelompok orang dari Malaysia mengunjungi Muhammad Qasim di Pakistan. Mereka berfoto bersama Muhammad Qasim, dan pada foto kedua, mereka semua mengangkat jari syahadat telunjuk. Saya bertanya kepada beberapa orang Malaysia tentang foto ini, dan mereka mengatakan bahwa Muhammad Qasim melakukan sesuatu yang unik dengan jari syahadat telunjuknya. Jadi, saya ingin meneliti lebih lanjut, mempelajari tentang masalah ini, apa yang dilakukan Muhammad Qasim dengan jarinya dan mengapa. Saya melihat beberapa foto lama Muhammad Qasim dan saya perhatikan bahwa jari syahadat telunjuknya terpisah. Saya juga bertanya kepada beberapa orang yang sudah pernah bersamanya dulu, dan mereka juga mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan Muhammad Qasim. Bahkan ketika ia tidur pun, Muhammad Qasim menahan jari syahadat telunjuknya tetap terpisah atau terangkat. Jadi sekarang, mari kita dengar dari Muhammad Qasim mengapa dia melakukan ini. Ketika saya masih muda dan saya akan melakukan sholat, saya perhatikan bahwa kita akan mengucapkan syahadat saat sholat dan mengangkat jari telunjuk. Lalu saya berpikir, mengapa kita hanya melakukan ini di saat sholat? Mengapa kita tidak mengucapkan syahadat setiap saat?
15 साल का हुआ तो उस वक्त मुझे ना ज़हन में आया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम शहादत की उंगली उठाते हैं, तो फिर मैंने शहादत की उंगली को ना अलग रखने की ना कोशिश कर दी कि मैं इसको इस नीयत से अलग रखता हूँ कि मैं दुनिया के ज़ाहिर काम भी करने हैं और भी सोना भी है, तो लेकिन मैं इस नीयत से अलग रखता हूँ कि ये जैसे हम नमाज Sama seperti kita mengucapkan syahadat saat sholat, saya bermaksud memberikan kesaksian di hati saya setiap saat. Jadi saya juga bersaksi bahwa Allah adalah satu dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Allah. Hari ini, terkadang kita harus bekerja mengendarai motor atau mobil dan pekerjaan lainnya, di mana harus menggunakan kedua tangan dan terkadang tidak bisa dilakukan. Tapi saya tetap berusaha untuk memisahkan jari syahadat atau telunjuk saya agar saya dapat terus mengingatkan diri saya tentang Allah dan bersaksi bahwa Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Allah. Jadi inilah niat saya, dan saya telah memisahkan jari syahadat atau telunjuk saya seperti ini sejak saya berusia 17 tahun. Sekarang saya hampir 45 tahun, jadi sudah lebih dari 30 tahun dan Allah menaruh ini dalam pikiran saya. Jadi saya telah melakukannya dengan cara yang sama. Jadi setelah mempelajari ini, Anda dapat memahami betapa besarnya rasa hormat yang dimiliki Muhammad Qasim di dalam hatinya kepada Allah dan Nabi kita Muhammad. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah pasti mengetahui tentang hati, niat, dan semua rahasia kita. Dan saya menemukan ini sangat tidak biasa dan mencengangkan, bahwa sejak masa mudanya Muhammad Qasim terus-menerus mengingatkan dirinya dan memisahkan jarinya. Dan niatnya adalah untuk terus mengingatkannya sepanjang waktu bahwa Allah itu satu dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhirnya. Maka seseorang yang selama 30 tahun tetap berada dalam keadaan bersaksi akan keesaan Allah dan rasa hormat kepada Nabi kita dalam hatinya, dan terus melakukan rasa hormat dan cinta yang dia miliki untuk Allah dan Nabi Muhammad ini. Orang seperti itu tidak bisa menjadi pembohong atau memanipulasi atau pengklaim palsu. Sebenarnya semua mimpi Muhammad Qasim adalah kebenaran dari Allah, dan itu akan terjadi persis seperti yang dilihatnya. Mimpi Muhammad Qasim memperingatkan kita bahwa tanda-tanda besar hari kiamat, hari penghakiman akan terjadi dalam hidup kita. Saya harap video ini juga berfungsi sebagai panduan dan pembenaran yang jelas bagi mereka yang menyalahkan Muhammad Qasim atau berbicara negatif tentang dirinya. Mereka harus mengenali apa yang Muhammad Qasim simpan di dalam hatinya untuk Allah dan Nabi Muhammad, dan mereka harus menghindari membuat kesimpulan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.